Percaya Pak, betul Pak. Saya percaya betul. Yang Betul. ben- Pak Kuntet itu seperti dewa. Seperti wali. Oh, bener Pak. Siapa yang berani duduk di situ kalau bukan orang yang ilmunya tinggi? Film diawali dengan terbelahnya sebuah makam milik Kuntet di Laga. Kemudian keluarlah sesosok mayat yang terbungkus kain kafan dari dalam kuburan itu. Scene berpindah ke Sariah yang merupakan istri dari Kuntet yang sedang membayangkan bagaimana proses pemakaman suaminya. Di sini terlihat beberapa warga sangat keberatan jika mayat Kuntet dimakamkan di kampung mereka. Sedangkan pengiringan mayat Kuntet sendiri hanya dilakukan oleh Sariah, anaknya dan Suyahman yang merupakan kepala kampung desa tersebut. Di perjalanan mereka berjumpa seorang kiai yang kemudian ikut serta bersama mereka untuk mengantarkan jenazah Kuntet. Sesampainya di tempat yang dituju, salah satu seorang yang menggotong mayat Kuntet bertanya, siapakah yang akan mengazani mayat Pak Kuntet? Mereka semua saling pandang memandang, kemudian melihat ke arah Pak Kiai. Namun Pak Kiai menolak untuk mengazani mayat Kuntet dengan alasan bahwa dia bukan anggota keluarga. Lalu Suyahman mengatakan jika dirinya pun bukan bagian dari keluarga Kuntet. Ia hanya membantu proses pemakaman karena menurutnya, jika mayat tidak segera dimakamkan pasti akan menimbulkan bau busuk dan menyebarkan penyakit. Suyahman mengatakan dia yang membayar para penggotong jenazah dengan uangnya sendiri karena dia hanya ingin membantu. Kemudian mereka membicarakan mengenai uang hasil praktek Kuntet yang sama sekali Syariah tidak menerima sepeser pun dari uang tersebut. Karena dia tidak mau memakan hasil haram dari praktek suaminya. Apa tidak memakai uang Pak Kuntet? Niat saya menolong nih. Saya tidak pernah terima uang dari hasil prakteknya Pak Haji, tapi disimpan di ruang prakteknya. Yang ternyata kini uang tersebut disimpan oleh Suyahman karena ia tidak ingin uang tersebut dicuri orang lain. Tiba-tiba warga datang dengan menolak pemakaman Kuntet di tanah desa mereka. Namun Pak Kiai memberikan sebuah kisah Fir'aun yang menyiksa orang hingga meninggal. Dan saat orang tersebut telah meninggal, Fir'aun tetap menyiksa mayatnya. Lalu suatu malam mayat itu dengan keadaan busuk datang dan memeluk Fir'aun yang sedang tidur. Mendengar cerita Pak Kiai, semua warga ketakutan, lalu pergi meninggalkan tempat pemakaman. Yang datang ke sana rohnya apa setannya, Pak? Mayat dalam kondisi yang sudah membusuk. Kamu mau? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kemudian mereka memakamkan Kuntet tanpa diazani karena hari sudah mulai gelap. Dan itulah ingatan Syariah saat menguburkan suaminya. Di sisi lain, Suyahman sedang sibuk mencari sebuah kotak uang milik Kuntet yang kini telah dia simpan. Kemudian istrinya melihat apa yang dilakukan Suyahman. Mengetahui hal itu, istrinya menangis lalu masuk ke dalam kamar. Suyahman membujuk istrinya yang sedih karena kematian anak mereka merupakan ulah si Kuntet. Maka istrinya meminta kepada Suyahman untuk membunuh anaknya si Kuntet daripada mengambil uang itu. Lebih baik Akang bunuh anak si Kuntet itu daripada Akang pulang. Orang dan anak-anak kampung yang disantetnya itu semuanya mati. Kembali ke Syariah yang kaget hingga membuatnya terbangun, dia merasakan akan ada hal yang terjadi. Dan terlihat sesosok mayat terbang menuju ke rumah Syariah dan tergeletak di depan pintu rumahnya. Terdengar bisikan suara yang memanggil nama Syariah dan dia pun keluar untuk mengetahui suara itu bersama anaknya yang juga mendengar suara tersebut. Mereka membuka pintu dan terlihat mayat Kuntet telah ada di sana. Mereka mencoba untuk kembali membawa mayat Kuntet ke pemakaman. Sedangkan Pak Kiai akan mengunjungi rumah Syariah. Di sisi lain ada seorang yang menggunakan topeng masuk mengendap-endap ke rumah Syariah bersamaan dengan Pak Kiai dan anaknya telah berada di sana. Dan saat anak Pak Kiai mengetuk pintu rumah, ia melihat seseorang yang bertopeng tadi berlari masuk ke dalam tempat praktek Kuntet. Saat ingin dikejar, namun Pak Kiai menghalanginya dan memintanya untuk tidak mengejar orang tersebut. Di sini Pak Kiai melihat jejak sesuatu yang digeret sehingga dia memutuskan mengikuti jejak itu.
Di sisi lain, Syariah dan anaknya telah selesai memakamkan Kuntet, namun tiba-tiba seseorang bertopeng tadi muncul di belakang Syariah. Namun dengan sigap Syariah memukul orang tersebut dengan cangkul dan tepat mengenai mukanya. Saat Syariah ingin kembali memukulnya, Pak Kiai yang sudah ada di sana mencegah untuk melakukan hal itu. Pak Kiai menghampiri orang tadi yang telah kesakitan dan ternyata ia adalah Suyahman. Suyahman sempat berlari meninggalkan mereka yang ada di sana. Suyahman kembali ke rumah dalam keadaan muka yang hancur akibat pukulan cangkul Syariah sebelumnya. Keesokan harinya Suyahman dibawa ke rumah sakit, sedangkan Syariah dilaporkan ke polisi sehingga dia harus masuk ke dalam penjara. Pak Kiai memberikan kesaksian jika Syariah tidak bersalah, dan kini Syariah diminta untuk menceritakan awal mula semua hal ini bisa terjadi. Di awal kisah diperlihatkan Kuntet, Syariah, dan anaknya baru saja pindah di sebuah kampung, di mana Suyahman merupakan kepala kampung di sana. Syariah menceritakan kepada Suyahman jika Kuntet adalah seorang tabib yang bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Dan Suyahman akhirnya membawa pamannya yang lumpuh ke sana, karena menurut Syariah, Kuntet bisa menyembuhkan segala macam jenis penyakit. Di sini Kuntet mempertanyakan kepercayaan Suyahman, apakah dia percaya bahwa Kuntet itu orang yang sakti. Seperti yang kita ketahui bahwa kepercayaan itu sangatlah penting, dan di sini Kuntet terus menanyakan hal yang sama hingga membuat Suyahman sangat ketakutan. Sampai dia mengatakan bahwa Kuntet seperti wali karena kesaktiannya yang bisa duduk di atas bara api. Mendengar hal itu, Kuntet tertawa kegirangan karena dia dianggap seorang wali. Kuntet pun membuktikan kesaktiannya dengan memberikan segelas air keringatnya dan menyuruh paman Suyahman untuk meminumnya setengah gelas. Dan setengahnya lagi dioleskan ke kakinya yang lumpuh. Dan akhirnya paman Suyahman kini bisa berjalan kembali seperti orang normal. Man, aku sembuh, Man. Paman sembuh. Dari kejadian itu, praktek Kuntet semakin ramai. Banyak orang yang berobat di tempatnya, termasuk ibu-ibu yang mempunyai tumor di lehernya. Semua bisa disembuhkan oleh Kuntet. Banyak orang yang mengantri untuk berobat di tempat Kuntet. Hal ini dimanfaatkan oleh Suyahman untuk menarik keuntungan dari para pengunjung yang datang dari kampung lain. Suyahman membujuk para warganya agar mereka juga ikut berobat ke Kuntet jika ada anggota keluarga yang sakit. Namun mereka semua tidak percaya dengan apa yang dikatakan Suyahman, karena para penduduk setempat tidak ada yang mempercayai adanya dukun karena dianggap musyrik. Tapi air keringat, Man, air keringat itu najis, Pak Man. Karena Suyahman gagal mempromosikan Kuntet sehingga kini banyak warga yang berselisih dengannya. Singkat cerita, akhirnya Kuntet berhenti untuk mengobati orang dan memilih untuk meningkatkan ilmu spiritualnya. Karena kini dia terobsesi menjadi seorang wali seperti yang Suyahman katakan. Sedangkan Suyahman sendiri masih mengambil keuntungan dari sisa keringat Kuntet yang ia jual dengan cara mencampur keringatnya dengan air. Karena kehabisan keringat, kini warga memburu Kuntet yang sedang berada di atas bukit untuk mengambil keringat langsung dari tubuhnya. Pada malam hari Kuntet masuk ke kamar istrinya. Kuntet yang sudah tidak mandi selama 6 bulan tentu dilarang masuk karena badannya sangat bau. Dan ternyata itu Kuntet lakukan bukan tanpa alasan, melainkan untuk mendapatkan kedikdayaan sebagai seorang wali sesuai yang gurunya ajarkan. Kamarnya jadi bau busuk dari badan kamu. Bau sekali. Aku baru bisa mandi di bulan ke-7 kan. Dah perjanjianku dengan Mbah Gulung akan mencapai kedikdayaan setara wali. Suyahman mendatangi tempat praktek Kuntet dan meminta agar dia bisa memiliki keringat seperti Kuntet. Mendengar hal itu, Kuntet menyuruh Suyahman agar mematuhinya. Dan secara diam-diam Syariah mengintip ke ruang praktek itu. Tak lama kemudian ada seorang yang sangat aneh. Ia datang dengan cara menggelundung dan masuk ke dalam ruang praktek Kuntet. Orang itu merupakan guru Kuntet, yaitu Mbah Gulung. Mbah Gulung mengatakan kepada Kuntet jika dirinya harus memenuhi janjinya. Jika tidak, Kuntet akan mati sebelum dia mendapatkan kedikdayaan.
Dan jika hal itu terjadi, jasanya tidak akan diterima oleh bumi. Esokan harinya, ada seorang wanita yang datang menemui Kuntet. Wanita itu memberikan beberapa gepok uang dan dia meminta Kuntet untuk menyantet istri muda dari suaminya. Kuntet memberi wanita itu sebuah telur dan ia membawa telur itu keluar. Telur itu berjalan masuk ke dalam tanah menuju ke rumah istri muda suaminya, yang saat ini mereka sedang tidur bersama. Telur tadi masuk ke dalam mulut wanita yang dimaksud hingga membuat perutnya menjadi besar dan meledak. Di hari berikutnya, Suyahman dihajar oleh warga karena para warga mengetahui jika praktek Kuntet adalah santet. Suyahman yang dihajar habis-habisan berlari menuju tempat Kuntet berada. Dia meminta bantuan kepada Kuntet dan Kuntet pun mengeluarkan kekuatan hingga membuat orang-orang yang mengejar Suyahman terpental dan terjatuh dari atas bukit. Malamnya Suyahman mendatangi tempat praktek Kuntet. Ternyata di sana sudah ada Mbah Gulung yang sedang berkomunikasi dengan Kuntet. Kuntet menarik Suyahman hingga dirinya ikut merunduk dan bertanya kepada Suyahman apakah dia patuh dan setia kepadanya. Dan Suyahman menjawab ia akan patuh terhadap perintah Kuntet. Kuntet meminta Suyahman mengambil sebuah telur dari 7 telur yang ada. Suyahman membawa telur itu keluar dan telur itu melompat dari tangannya dan menuju ke rumah Suyahman. Suyahman mengejar telur itu sambil berteriak hingga membuat para warga keluar rumah. Dan akhirnya telur tadi masuk ke dalam kamar anaknya sendiri dan masuk ke dalam mulutnya hingga membuat perut anaknya meledak. Dari kejadian itu Suyahman tetap saja masih setia kepada Kuntet. Tak lama dari kematian anak Suyahman, menyusul juga kematian anak Jalut, orang yang berselisih dengan Suyahman. Dan disusul juga kematian dari anak-anak warga lainnya. Dan kematiannya sama persis dengan kematian anak Suyahman, yaitu terkena teluh dari Kuntet. Akhirnya semua warga mendatangi rumah Kuntet, namun di rumahnya hanya ada Sariah dan anaknya. Sariah memberitahu kepada warga bahwa suaminya sedang berada di atas bukit. Mereka semua akhirnya pergi menuju bukit tersebut. Di sana sudah ada Suyahman yang sedang berguru kepada Kuntet. Saat warga datang, Kuntet langsung mengeluarkan kekuatannya hingga membuat semua warga terpental dan terluka. Keesokan harinya, Pak Kiai mendapat informasi dari warga bahwa ada dukun santet di kampung itu. Dan Pak Kiai segera mendatangi rumah Kuntet. Kemudian Sariah mengantarkan Pak Kiai ke tempat praktek suaminya. Di sini Pak Kiai menasihati agar Kuntet menghentikan segala perbuatannya. Namun hal itu justru membuat Kuntet sangat marah. Pada malam harinya, saat Pak Kiai dan warga baru saja pulang dari masjid, Kuntet mengirimkan teluh kepada Pak Kiai melalui Suyahman. Namun karena keimanan Pak Kiai dibantu oleh produser, teluh itu kembali menyerang Kuntet dan masuk ke dalam mulutnya. Sariah dan anaknya mendengar jeritan Kuntet. Mereka mendatangi tempat praktek Kuntet dan menemukan Kuntet telah tewas dalam keadaan yang mengenaskan. Kembali ke masa kini diperlihatkan Suyahman yang telah terbangun di rumah sakit. Mukanya hancur akibat cangkul yang mengenai mukanya. Dia mendatangi istrinya dengan keadaan yang seperti itu, hingga membuat istrinya sangat ketakutan. Di sisi lain, kuburan Kuntet kini kembali terbelah dan muncullah sosok pocong Kuntet yang keluar dari makam tersebut. Tak lama kemudian, rombongan Pak Kiai mendatangi makam Kuntet dan menyaksikan makam itu telah hancur berantakan. Pak Kiai memerintahkan para warga untuk mencari mayat Kuntet, namun tiba-tiba Jalut dikagetkan dengan kemunculan Suyahman dengan muka yang sangat menakutkan. Setelah itu Suyahman berlari ke tempat praktek Kuntet dan terlihat mayat Kuntet terbang menuju tempat prakteknya dahulu. Di sini Suyahman seperti sudah gila akan harta, sampai dia menghambur-hamburkan uang yang ada di sana. Kemudian mayat Kuntet menimpanya hingga membuatnya terjatuh, bersamaan dengan bara api yang membakar mayat Kuntet dan Suyahman beserta tempat prakteknya.
Di sisi lain, para warga menyaksikan kebakaran itu dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan terlemparnya mayat Kuntet dan Suyahman yang sudah hangus terbakar. Film ditutup dengan tangisan istri Suyahman yang menyaksikan suaminya telah hangus terbakar. Dan begitulah alur film Kafir 2002, film yang paling ngeri pada zamannya. Oke, saya Sam undur diri dan sampai jumpa. Paman sembuh! Paman sembuh!